Kalau kita memberi makan anak sekolah, itu kan juga bagian dari pendidikan. Ini fakta ya, fakta membuktikan bahwa angka kehadiran sekolah naik drastis ketika program makan bergizi diberikan. Sebenarnya publik itu mau melihat tuh data-data tersebut, transparansi itu tuh di mana, Prof? Ada dua risiko yang besar dalam program makan bergizi, yaitu penyalahgunaan anggaran dan gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak proper dimasak. Dari dua risiko itu, saya lebih takut kepada yang Nomor kedua. 2, mulai saat ini sudah 0 kejadian keracunan MBG. Kita usahakan 0 kejadian, tapi Pak Presiden juga ingin memberikan satu kegiatan yang juga memberikan dampak tidak hanya ke kualitas SDM masa depan, tapi juga ke aspek ekonomi lainnya. Karena dengan program makan bergizi ini, denyut ekonomi di daerah benar-benar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan ngobrol sama tamu yang istimewa karena sudah lama sekali Inilah.com ini mengundang beliau. Beliau adalah Profesor Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Prof, gimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah, Mbak Dila. Alhamdulillah. Kemarin baru aja menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama. Kok bisa, Prof? Ya, kalau ada 7 keajaiban dunia, baik versi lama maupun versi baru, saya tuh sudah memegang selama ini ada yang ke-8, yaitu ketika Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi. Menurut saya itu keajaiban dunia yang ke-8. Nah, kemarin keajaiban dunianya bertambah menjadi 1, menjadi 9. Oh. Karena terus terang saya mendapat informasi jam 10 malam bahwa saya itu akan menerima penghargaan itu, dan di malam itu saya nggak bisa tidur. Karena menurut saya kok datang terlalu cepat. Gitu. Tiba-tiba gitu. Dan saya tidak menyangka, tapi ini kan penghargaan yang tidak diminta. Diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Presiden. Dan pastinya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, Prof ya. Oke, Prof, langsung ke bidangnya Profesor nih. Rencana anggaran belanja negara tahun 2026 untuk MBG itu kan sebesar 335 triliun. Itu kan cukup besar sekali ya, Prof. Sebenarnya apa sih urgensinya sampai dananya sebesar itu, Prof? Ya, karena penyerapan dana di makan bergizi gratis ini kan identik dengan jumlah penerima manfaat. Dan tahun ini target 82,9 juta diminta oleh Pak Presiden untuk dituntaskan. Nah, kalau tahun ini 82,9 juta tuntas, maka mulai dari Januari 2026 kita harus melayani 82,9 juta penerima manfaat setiap hari, 6 hari dalam seminggu, dan 12 bulan. Oh, jadi, 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi dana yang kita butuhkan untuk melakukan intervensi itu kurang lebih 1,2 triliun per hari. 1,2 per hari? Triliun per hari. Ya. Nah, Prof, karena itu anggarannya besar, gede banget, bahkan ngambil anggaran dari pendidikan, walaupun sempat dikoreksi, tapi kan tetap jadinya mengambil anggaran-anggaran dari beberapa pos-pos yang lain. Itu tanggapan Profesor gimana? Soalnya banyak yang bisa dibilang menentang lah, Prof. Pasti Profesor juga tahu lah soal itu kan? Ya, gini. Untuk urusan anggaran itu adalah ranah kebijakan Pak Presiden dan Menteri Keuangan. Tapi kalau untuk dari Profesor sendiri, di saya Badan melihatnya Gizi begini, anggaran pendidikan Indonesia tahun 2026 naik. Naik hampir 100 triliun. Jadi yang 100 triliun itu diambil, diberikan ke Badan Gizi Nasional. Jadi yang tahun kemarin 100 triliun itu tidak ada. Hanya karena kenaikan GDP, kemudian karena 20% dari GDP, maka naik 100 triliun. Jadi yang 100 triliun sebetulnya tahun sebelumnya memang anggaran itu tidak dialokasikan apa-apa. Nah, kemudian masih diambil juga, dialokasikan dari dana pendidikan itu kurang lebih 120 triliun dari yang lama. Tapi saya dengar dulu alasannya dari Pak Presiden, kalau kita memberi makan anak sekolah, itu kan juga bagian dari pendidikan.
Dan kemudian ada hasil kajian yang cukup menarik. Ini hasil kajian anak lulusan S2, Master orang Indonesia, yang melihat banyaknya anak yang putus sekolah. Ternyata faktor utamanya bukan biaya pendidikan, tetapi kesulitan orang tua memberikan bekal setiap hari. Nah, kalau kayak gitu artinya kan kalau misalnya cuma ngasih makan bergizi gratis kan sehari sekali di siang hari doang. Berarti anak itu makan sehari sekali doang kalau misalnya ngambil kajian yang tadi profesor itu bilang. Ya, artinya kan untuk dia ke sekolah, datang ke sekolah dengan perut kosong, akhirnya bisa sekolah dengan baik karena bisa makan di sekolah. Seperti itu. Nah, kemudian target kita kan tidak hanya anak sekolah, tapi ada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Nah, ini tidak diambil dari dana pendidikan, ini diambil dari dana kesehatan. Tapi apakah benar menjamin tuh Prof, ketika anak itu sudah diberi makan, secara daya belajarnya juga akan meningkat? Nggak kebalik, Prof? Kan kalau orang kenyang biasanya ngantuk, Prof. Ini fakta ya, fakta membuktikan bahwa angka kehadiran sekolah naik drastis ketika program makan bergizi diberikan. Satu itu. Yang kedua, guru-guru melaporkan bahwa aktivitas anak di sekolah lebih bergairah dan kemudian lebih semangat untuk ikut belajar. Itu yang di daerah mana tuh, Prof, laporan untuk di sekolah? Dari berbagai daerah, dari mulai di Sukabumi yang sudah lama diintervensi, ada dari Papua, ada dari NTT, dan juga daerah-daerah lainnya. Bahkan ada cerita dari Papua itu, ada seorang nenek yang sulit sekali membangunkan cucunya untuk ke sekolah. Tapi gara-gara ada MBG? Gara-gara MBG sekarang neneknya yang dibangunkan oleh cucunya pagi hari. Karena dia sangat semangatnya pergi ke sekolah. Tapi Prof, kalau misalnya kita dengar berita di media sosial dan juga di media pemberitaan gitu ya Prof ya, daerah-daerah yang tadi Profesor sebutin itu justru mengalami keracunan makanan, Prof. Enggak semua, ada kejadian. Contohnya ya di NTT itu kan ada sekarang ini lebih dari 40 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Yang kemarin kejadian kan 2 ya. Kemudian di Cianjur kan juga sudah puluhan, kejadian 1. Kemudian yang kemarin di Bengkulu juga demikian. Jadi kami sih masih sangat menyesalkan itu terjadi karena sebetulnya target kami itu memberikan pelayanan sebaik mungkin, memberikan intervensi gizi semaksimal mungkin, dan semaksimal mungkin makanan itu dikonsumsi dan bisa memberikan efek yang baik terhadap pertumbuhan anak. Tapi memang ada beberapa hal yang masih terjadi karena mungkin alasan teknis ya, apakah pemilihan bahan baku, kadang-kadang delaying pada saat masak, pengiriman, dan sebagainya. Dari hasil evaluasinya bagian itu gimana Prof supaya nggak keulang lagi? Apalagi kemarin juga baru aja nih, katanya ada isu omprengannya itu mengandung. Itu isu yang lain lagi itu. Iya kan, itu masuk dalam salah satu faktor yang keracunan itu juga bisa. Enggak ada. Itu bukan. Kan itu masuk dalam salah satu prosedur untuk penyajian gini, juga. Untuk terkait dengan ompreng ya, itu kan bahannya berbasis stainless steel. Nah, stainless steel ini kan merupakan campuran dari kromium dan nikel. Ya, jadi kenapa itu dipilih? Karena itulah bahan yang menurut saya sangat mudah dibersihkan sehingga bisa mendukung aspek higienis dan kemudian tahan lama karena kami sudah menggunakan stainless steel itu di percobaan kami di Warung Kiara sudah lebih dari 1,5 tahun sampai sekarang masih mulus, masih mudah dibersihkan dan masih utuh. Jadi kalau aspek keracunan dari omprengnya menurut saya sangat kecil peluangnya, tapi ada. Bukan, sangat kecil peluangnya, tapi lebih banyak dari prosedur pengolahan makanan, terutama pemilihan bahan baku. Kalau untuk pengolahan makanannya supaya nggak kejadian kayak gitu, karena kan kayaknya ini berulang ya Prof ya? Bukan berulang, tidak pernah berulang. Karena satu SPPG yang sudah mengalami, itu tidak pernah, sampai sekarang ya, tidak pernah kejadian lagi. Berarti maksudnya trial and error dulu? Bukan trial and error. Tapi untuk 2025 ini
SPPG tumbuh setiap hari. Ya, dari 190 SPPG di 6 Januari, sekarang hari ini sudah 4.721. Bahkan dalam sebulan terakhirnya bertambahnya 4.200. Dan hal yang harus kami mitigasi kepada yang baru-baru, karena seperti di Bengkulu itu SPPG yang baru 3 minggu, kemudian yang di Lampung baru 2 hari. Ya. Jadi ada gairah dari pelaksana di lapangan ingin memberikan pelayanan sebanyak-banyaknya di hari pertama. Nah, kami sudah minta sebetulnya untuk yang baru-baru itu harus mulai dari kecil, katakanlah 100. Setelah bisa dengan 100 naik 200. Setelah bisa dengan 200 naik lagi ke 500. Udah 500 oke, naik 1.000. Emang syaratnya dari tempat masak itu, dari dapur umum ke sekolah itu maksimal berapa kilometer sih, Prof? Tidak lebih dari 30 menit pengiriman. Nah, kami dulu waktu melakukan uji coba di Warung Kiara, sampai masakan itu matang dengan benar, sampai rasanya itu bisa diterima oleh sebagian besar penerima manfaat, butuh waktu 3 bulan. Jadi kami memang melakukannya bertahap. Tapi waktu itu tidak under cover of media. Jadi apapun yang terjadi saat itu tidak laporannya ke media. Jadi makanya karena sekarang ini apa saja kejadian di cover oleh media, saya sudah minta kepada yang baru-baru itu untuk melakukannya bertahap. Memang semakin banyak yang dilayani bagi mitra, semakin menantang kan, dan kemudian akan memberikan keuntungan ekonomi tersendiri. Tetapi kami minta kepercayaan masyarakat harus dijaga, dan salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat melakukan pelayanan mulai dari kecil. Oke. Prof, kalau misalnya berita yang kemarin itu, Prof, yang katanya gurunya dulu yang nyobain baru siswanya, supaya kalau keracunan jadi gurunya dulu. Enggak begitu. Kami meminta agar ada uji organoleptik. Organoleptik itu tidak selalu harus dicoba. Yang penting kan. Jadi ujinya kayak gimana? Misalnya melihat saja kan sudah bisa lihat ya. Kadang-kadang kalau saya lihat makanan yang sudah beberapa hari itu kan, yang kurang baik sudah misalnya timbul selaput atau berair atau jamur, itu kan penglihatan. Atau kalau misalnya masakan itu belum matang kan bisa dibawi ya. Misalnya kalau sudah rasanya baunya berbeda kan harusnya tidak diberikan. Atau kalau misalnya kita curiga sedikit ya bisa dipegang gitu ya. Itu namanya uji organoleptik. Uji organoleptik tidak selalu harus dicoba. Jadi pada intinya sih kami minta kepada yang mau memberikan itu sebelum dibagikan bisa dilihat dulu beberapa contoh. Kalau 100 berarti lihat-lihat 100 ya gitu, dicek. Enggak, biasanya kan ada ikatan-ikatan tuh ya. Ikatan-ikatan. Salah satu aja, sampling ya, aja. Misalnya kalau ada 10 ikatan ya masing-masing satu dari satu ikatan itu. Jadi tidak harus semuanya. Seperti itu. Prof, kalau misalnya bicara soal UMKM tadi, yang SPPG, dapur umum gitu ya Prof, syaratnya itu kayak gimana sih Prof? Soalnya syaratnya itu kan katanya butuh dana atau biaya yang besar untuk jadi mitra MBG. Kalau mau menjadi mitra, membangun SPPG, itu butuh dana yang lumayan. Tapi itu kan bisa rame-rame. Misalnya koperasi, atau misalnya patungan. Atau kalau punya fasilitas ya seperti kami yang di Warung Kiara itu, sewa rukonya kan nggak mahal. Jadi sistemnya itu seperti apa sih Prof? Supaya kan memang tujuannya MBG di daerah-daerah ini juga untuk meningkatkan ekonomi UMKM ya. Nah sebenarnya prosedurnya itu seperti apa sih? Soalnya yang kita tahu katanya untuk buat dapur umum atau SPPG itu diperlukan UMKM modalnya minimal itu 1 miliar. Ada dua peran di dalam makan bergizi ini. Satu, membangun gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan menjadi mitra badan gizi, atau menjadi pemasok dari SPPG. Kalau jadi pemasok syaratnya? Syaratnya yang penting dia mampu mendeliver atau mengirim bahan baku yang dibutuhkan secara kontinu, berkelanjutan
dengan harga yang sesuai dengan harga pasar dan juga bisa menjamin kualitasnya. Modal awalnya? Ya, kalau itu kan misalnya kita tanam cabai di pinggir rumah, tapi cabainya banyak, itu bisa dikirim ke SPPG dalam jumlah yang cukup setiap hari. Jadi modalnya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan cabai. Atau misalnya kalau ingin menjadi mitra pemasok telur, bisa kerjasama dengan peternak. Nah, kemudian menjadi agen, ya kemudian bisa saja dapat kepercayaan dari peternak itu, Pak, nanti saya jualin ya, saya continue ngambil dan setelah diambil nanti saya bayar, kan bisa juga. Kalau untuk menjadi pemasok, memang kalau untuk menjadi mitra Badan Gizi membangun SPG dibutuhkan jumlah uang tersendiri. Tapi kalau punya rumah yang sudah siap dan direnovasi dengan minimalis, kenapa tidak juga? Minimal SOP-nya kayak gimana untuk jadi dapur umum atau SPG? Ya, yang penting kan luasannya cukup. Luasnya berapa meter persegi? Kalau di daerah aglomerasi itu 20 kali 20. Tapi 20 kali 15 sangat dimungkinkan. Nah, kemudian kalau di daerah 3T 10 kali 15. Yang penting sebetulnya nanti antara alur produksi itu diikuti untuk mendukung aspek higienis pengolahan makanan. Prof, beberapa bulan yang lalu itu MBG itu terlihat ada kerjasama ya, atau mungkin bantuan dari militer. Itu sebenarnya gimana ya, Prof? Ya, kami kan bermitra dengan semua pihak ya. Dengan instansi, baik itu dengan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dengan kepolisian, dengan BIN, dengan organisasi masyarakat dan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Kadin, kemudian Asosiasi Jasa Boga, dan beberapa organisasi masyarakatan juga individu-individu. Jadi ini terbuka lebar untuk siapa saja. Nah, kenapa kemudian kita di awal-awal dengan militer? Karena pada saat Badan Gizi belum lahir, kami kan dibimbing oleh tim asistensi ya, di bawah Bapak Letnan Jenderal, sekarang Jenderal Purnawirawan Sapri Samsudin, atas perintah Pak Menhan waktu itu yang masih sebagai Menteri Pertahanan, Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Itu kan ada Kementerian Pertahanan. Jadi kita lebih dekat dengan unsur militer karena ada di Kementerian Pertahanan. Dan ketika kita melakukan uji coba, kita secara diam-diam melakukannya di daerah militer agar terkondisi dengan baik. Gitu. Kenapa diam-diam, Prof? Ya, pada saat itu kan masih uji coba, belum terbuka. Nah, sekarang karena sekarang programnya sudah terbuka, sekarang di seluruh lapisan masyarakat. Tidak lagi hanya di militer, bahkan di kepolisian ada, dan sekarang malah dominannya di lahan-lahan Pemda, di masyarakat. Prof, kalau misalnya kita lihat kan target 2026 itu kan penerimanya sampai 8 jutaan ya, Prof. 82,9 juta. 82,9 juta, itu kan besar ya, Prof. Ya. Tapi kenapa pas awal-awal ini atau sekarang nih yang sedang berjalan, MBG itu belum tersebar di tempat-tempat bahkan yang terjangkau sama daerah ibu kota? Misalnya Kabupaten Tangerang, tidak semuanya sekolah belum dapat, padahal deket loh sama Jakarta gitu. Itu penetapannya itu seperti apa sih, Prof? Terus kira-kira yang difokuskan itu sekarang wilayah 3T kah atau? Untuk awal-awal malah adalah aglomerasi seperti Tangerang, DKI. Tapi Tangerang belum tuh, Prof? Nah, karena ini mekanisme kerja kita kan sangat tergantung dari kesediaan mitra membangun bangunan SPPG-nya. Belum ada yang berminat kah atau? Belum berminat, sudah ada tapi belum terbangun. Jadi di mana ada mitra yang cepat membangun di satu daerah itu, maka di daerah itu akan cepat menerima manfaat. Berarti tergantung mitranya, kenapa MBG di wilayah tersebut itu belum ada gitu. Betul. Ya? Nah, kalau ngomongin soal mitra, kemarin juga ada berita soal belum dibayar oleh BGN tuh mitranya. Kapan itu? Pasti itu cerita lama. Kalau cerita sekarang udah nggak ada. Kan tamu istimewa kan baru bisanya hari ini. Kalau sekarang itu orang belum bekerja sudah dibayar sama BGN. Oh ya? Iya. Nah, bagaimana? Jadi kalau ada mitra yang sudah lolos verifikasi Badan Gizi Nasional, dinyatakan layak jadi mitra, kemudian kita buatkan virtual account,
Kalau katakanlah dia akan running tanggal 10, itu uang tanggal 5 sudah kita kirim dulu untuk 10 hari ke depan. Berarti sampai saat ini udah nggak ada tuh yang namanya mitra tidak dibayar. Itu mah cerita lama, itu mah cerita cerita 7 bulan lalu itu. Itu sudah basi. Berarti sekarang udah nggak ada yang kayak gitu ya? Nggak ada. Sekarang semua. Itu mitra belum bekerja saja sudah kita dibayar. Kirim uang 10 hari ke depan. Oke. Jangan sampai setelah podcast ini nanti tiba-tiba ada yang nggak akan ada. Sekarang itu mitra boleh bekerja kalau uang muka dari Badan Gizi sudah diterima untuk 10 hari ke depan. Jadi sekarang itu banyak mitra begitu dinyatakan akan running tanggal 10, tanggal 5 uangnya sudah masuk. Paling lama tanggal 8 uangnya sudah masuk untuk 10 hari ke depan. Jadi itu cerita lama. Prof, ini kan publik itu sebenarnya bertanya-tanya, soalnya kalau profesor kan bilang udah sukses nih, penerima MBG-nya berapa juta. Sebenarnya publik itu mau melihat tuh data-data tersebut, transparansi itu tuh di mana, Prof? Biar bener nggak sih yang diomongin sama Profesor Dadan? Ya ada di sistem di alur kita. Publik bisa melihat. Kita munculkan hal yang bisa dilihat oleh publik. Berarti ada data-data yang data-data yang memang konsumsi publik kita munculkan di publik. Tapi kalau data-data yang konsumsinya untuk ke internal, khusus untuk evaluasi internal. Prof, saya mau menegasin lagi, berarti hingga saat ini penerima MBG yang kemarin itu keracunan, berarti sekarang udah nggak ada lagi tuh yang keracunan? Mudah-mudahan ya. Karena tapi laporannya gimana, Prof? Karena tiap hari kita deg-degan, terus terang ya, ada 2 risiko yang besar dalam program makan bergizi, yaitu penyalahgunaan anggaran dan gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak proper dimasak. Dari dua resiko itu saya lebih takut kepada yang nomor kedua. Kenapa yang nomor pertama itu tidak bikin profesor juga deg-degan dan juga takut? Padahal itu penyelewengan anggaran. Itu publik sampai saat ini juga meragukan nih. Wow, dananya 335 triliun itu dana yang besar. Apakah tersalurkan dengan tepat dan tidak ada penyelewengan kasus korupsi atau hal yang ditakutkan? Kami sudah buat sistem sedemikian rupa supaya uang itu terkontrol dengan baik. Pertama yang kita tetapkan adalah kita gunakan virtual account. Itu yang pertama. Yang kedua, virtual account itu harus diverifikasi oleh 2 pihak. Satu oleh pihak Badan Gizi, yang kedua oleh pihak mitra. Jadi keduanya harus saling setuju dana ini digunakan. Kemudian yang ketiga, ketika kita menetapkan pagu untuk bahan baku dan operasional, kita tetapkan sifatnya at cost. Jadi berbasis pengeluaran. Dan kemudian yang keempat, bahan baku itu didasarkan kepada referensi harga pasar dan juga indeks kemahalan. Jadi kalau harga telur 30.000 di pasar, kemudian dibuat 40.000 dalam laporan, sebentar saja kita sudah akan tahu bahwa itu markup. Demikian juga untuk operasional. Dan dengan sistem seperti itu, kecil sekali kemungkinan orang untuk bermain di dalam anggaran. Kecuali misalnya ya, harusnya misalnya ayam itu dipotong 10 menjadi 12. Tapi itu kami juga sudah minta agar setiap SPPG mengupload setiap menunya setiap hari di media sosial agar kita kontrol. Dan hari ini kita dapat laporan misalnya dari tim pakar saya, menu di daerah A proteinnya kurang. Berarti setiap hari menunya ganti ya, Prof? Ganti. Terus kemudian saya bilang tolong kasih tahu ya, tolong naikin. Nah, kemudian ada juga laporan menu di SPPG B bagus sekali. Oke, lanjutkan. Jadi setiap hari kami pantau hal seperti itu. Nah, yang sulit untuk resiko yang kedua, di mana ada pengaruh dari masakan terhadap aspek kesehatan, karena rantainya panjang, mulai dari pemilihan bahan baku. Kadang-kadang bahan bakunya ada yang sudah jelek. Kemudian ketika masak ada gangguan teknis. Contoh dulu ya, waktu di Sukoharjo, karena belum ada refrigerator dulu ya, refrigerator. Jadi bahan baku yang datang harus segera diolah. Nah, ketika dia olah mau goreng, gasnya habis. Ini masalah teknis nih. Sehingga ada delay time 3 jam, masakan yang sudah diolah tidak langsung digoreng sehingga basi. Dan itu kemudian menimbulkan gangguan terhadap pencernaan. Nah, ya kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada juga ketika dikirim ke sekolah,
harusnya dimakan jam 8 karena ada acara di sekolah, makan jam 12. Ini juga mempengaruhi. Ada juga anak itu kadang-kadang nggak mau makan, bawa ke rumah. Nah, pada saat dibawa ke rumah kan sudah ada waktu delay nih untuk kesegaran makanan itu. Atau faktor yang lainnya, contohnya kondisi anak. Ada pernah kejadian satu orang anak itu sakit ketika makan muntah. Kemudian satu sekelas muntah karena sebetulnya bukan pengaruh makanan, tapi karena melihat temannya muntah, semuanya muntah. Kayak gitu. Jadi faktor yang kedua ini memang agak berat untuk dikontrol karena rantainya panjang, tapi kami usahakan seketat mungkin dan kami targetnya 0 kejadian supaya betul-betul makanan itu bermanfaat. Mulai saat ini sudah 0 kejadian keracunan MBG. Kita usahakan 0 kejadian. Meskipun saya deg-degan tiap hari, karena setiap hari. Tapi bisa tidur nggak, Prof? Kalau ya, kalau ngantuk tidur. Penghargaan kemarin kan katanya jadi nggak bisa tidur. Saya kenapa nggak tidur ya pada saat menerima penghargaan? Karena menurut saya apa yang sudah saya kerjakan dalam waktu singkat kok layak dikasih penghargaan. Tapi kita harus menghargai yang orang yang memberikan penghargaan. Jadi kita ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya sudah melihat bahwa saya layak diberikan penghargaan, meskipun saya melihat ya mungkin tahun depan lebih pas, tapi ya nggak apa-apa, itu saya ucapkan terima kasih ke Bapak Presiden. Tapi kalau malam ngantuk sih kalau ya kita kan harus jaga kesehatan. Ketika tubuh kita sudah tidak mampu lagi beraktivitas ya harus istirahat, tidur. Meskipun banyak besoknya deg-degan lagi karena setiap hari itu akan tambah 200-300 SPG baru yang operasional, dan setiap kali ada penambahan SPG baru pasti deg-degan. Makanya tahun ini adalah tahun saya tiap hari deg-degan. Makanya saya cepat mungkin saya ingin selesai seluruh SPPG melayani supaya deg-degannya hilang. Nah, tahun depan itu seluruh SPPG sudah pengalaman melayani. Dan tahun depan itu kita akan fokus ke controlling peningkatan kualitas karena jumlah sudah cukup sehingga kita tinggal meningkatkan kualitas. Dan karena sudah ada pengalaman melakukan dalam jumlah waktu yang cukup, saya kira peluang tahun depan kejadian itu lebih kecil. Sehingga deg-degannya mungkin sudah mulai turun kan sih. Ya, yang terpenting jangan ada yang keracunan lagi gitulah ya, Prof ya. Ya, kita usahakan. Prof, ini kan dengan anggaran yang besar itu ada wilayah yang dikhususkan terlebih dahulu nggak sih untuk menerima MBG? Apakah 3T dulu atau tadi apa? Aglomerasi dulu. Kalau kita karena kita ingin memberikan dampak dulu dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu, yang kita kerjakan adalah aglomerasi. Kenapa? Karena mudah dikerjakan. Karena waktu kita melakukan uji coba di daerah aglomerasi. Nah, 3T ini akan kita kerjakan mulai bulan September ini dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Karena itu daerah-daerah yang rata-rata terpencil, yang pengirimannya lebih dari 30 menit dari satu titik, dan saya kira pemerintah daerah lebih paham dengan kondisi wilayah masing-masing. Tapi meskipun nanti SPPG-nya jumlahnya banyak, jumlah yang dilayaninya tidak sebanyak daerah aglomerasi. Tapi itu menjadi fokus kita karena gimana pun mereka di daerah terpencil, mereka lah yang sangat membutuhkan. Prof, kemarin itu kan per 15 Agustus itu kan penerima MBG itu 21 juta. Tapi kemarin 20 juta. 21 juta apa 20 juta? 20 juta. 20 juta. Tapi Presiden Prabowo bilang sudah ada penerimanya 23 juta. Artinya selisihnya itu kemana? Iya, karena 10 hari kan. 10 hari dari tanggal 15 ke tanggal 26 kemarin atau 28 kemarin Pak Presiden menyampaikan, dan itu dalam tiap hari itu kita selalu bertambah 200 sampai 300 SPG. 200-300 SPG itu artinya akan bertambah kurang lebih 700.000 kan penerima manfaat. Jadi kenapa dalam 10 hari selisihnya banyak? Karena SPPG-nya terus bertambah, penerima manfaatnya juga terus bertambah. Prof, seberapa yakin sih Profesor Dadan ini sama anggaran MBG yang gede ini tidak mengganggu pendidikan? Ya, karena Pak Presiden sudah mengalokasikan anggaran itu berbasis target, fungsi, dan
program yang diinginkan dicapai. Tapi kan banyak guru juga yang sampai saat ini belum sejahtera loh, Prof. Banyak juga guru yang per bulan terimanya gajinya cuma 250.000. Kenapa tidak dialokasikannya ya ke pendidikan dulu, ke gurunya dulu gitu? Ya, saya kira Pak Presiden sudah punya anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tapi Pak Presiden juga ingin memberikan satu kegiatan yang juga memberikan dampak tidak hanya ke kualitas SDM masa depan, tapi juga ke aspek ekonomi lainnya. Karena dengan program Makan Bergizi ini, denyut ekonomi di daerah benar-benar bergerak. Termasuk kita juga ingin memberikan tambahan kesejahteraan untuk guru, di mana guru pun dapat menerima manfaat MBG-nya. Guru yang terlibat juga kita kasih tambahan honorariumnya dan sebagainya. Jadi ini kegiatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas SDM, tapi juga berdampak secara masif terhadap aspek ekonomi lain. Prof, pesan untuk masyarakat yang masih sampai hari ini skeptis sama MBG? Ya, saya ucapkan terima kasih. Karena dengan skeptis itu memberikan spirit kepada kami untuk berbuat lebih baik dan jauh lebih baik lagi, sehingga kami bisa membuktikan bahwa program ini bermanfaat untuk semua orang. Nah, kalau tanggapannya untuk beberapa lembaga yang bilang stop aja lah MBG, banyak yang keracunan, tidak transparansi juga secara anggaran gitu-gitu? Ya, saya ucapkan terima kasih atas pendapatnya, itu kan pendapat masing-masing, kita hargai. Nah, tugas saya adalah mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Presiden dan membuktikan kepada para pihak bahwa program ini akan bermanfaat tidak hanya untuk investasi SDM masa depan, tapi juga untuk ketahanan pangan masing-masing wilayah, terutama juga denyut ekonomi di level paling bawah. Ya, semoga tadi kalau kita ngobrol ya Prof, Profesor itu berharap semoga setiap hari nggak deg-degan karena takut ada yang keracunan kembali. Kita doakan semoga memang MBG ini berjalan dengan lancar, sesuai target, sesuai niat, dan Bapak sehat selalu, nggak deg-degan setiap hari. Tapi itu justru memberikan spirit kepada saya supaya saya tetap harus sehat. Amin. Dan semoga targetnya berapa juta tadi Prof? 82,9 juta. 82,9 juta penerima dapat segera terrealisasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Prof atas waktunya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, Profesor juga sehat, penerima MBG-nya juga pasti sehat, gurunya juga ikut sejahtera dan juga sehat pastinya. Amin ya Rabbal. Ya, terima kasih kawan, inilah itu tadi perbincangan kami dengan Profesor Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.